see you all, senang banget bisa melihat saudara semua di tempat ini. Saya percaya semua kita datang dalam keadaan yang baik dan mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mau bersama-sama belajar sesuatu hari ini. Amin. Saudara, kalau boleh berbagi sedikit, minggu ini saya agak banyak berurusan dengan dokter, saudara, dan rumah sakit. Dan satu hal yang mengingatkan saya bahwa kalau kita ada hari ini di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena berkat Tuhan, saudara, dan berarti ada rencana Tuhan yang belum selesai buat hidup setiap kita, amin. Karena hidup kita diciptakan untuk satu tujuan yang sangat spesifik dan indah di mata Tuhan. Dan kita mau belajar hari ini bahwa kita created for good works. Hari ini kita akan belajar bagaimana berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita enggak hanya berhenti sampai hidup kita, tapi kita mau alirkan itu buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman dari senior pastor kita, Pastor Andi Setiawan, dan saya percaya semua kita excited untuk belajar sesuatu hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau bacakan ayat minggu ini dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Karena kami memandang Tuhan, siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan yang senantiasa setia. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan. Kami berdoa biar setiap pujian penyembahan yang dinaikkan hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan boleh menghadirkan hadirat-Mu di tempat ini yang akan menjamah setiap hati. Karena yang kami perlukan hadirat Tuhan. Yang kami perlukan adalah perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Penuhi hati setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa ada hati-hati yang diubahkan pagi hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang mungkin sakit disembuhkan Tuhan. Yang tadinya enggak mengerti jadi mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan ada satu perubahan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pelepasan Tuhan. Ada pemulihan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom CLCC. Shalom. Mari sama-sama umat pilihan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita. Come on. Dan dikuduskan untuk
Yang masih semangat puji Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Yo. Kami datang hampiri hadirat-Mu, bawa syukur kami Tuhan. Dengan anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu Tuhan. Semua pemberian-Mu. Amin. Kasih-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian, amin, dalam pengharapan. Nyanyikan iman-Mu, come on. Nyatalah karya-Mu di dalamku, Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku. Terima kasih Tuhan. dengan anugerah-Mu, Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah. Sial sisi tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini, terima kasih. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian, beri pengharapan dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Wow. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bukan cuma sekedar nyanyian. Perhitungkan ini Tuhan. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Declare it, come on. In Jesus we rely. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kasih karunia. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive. Jesus will rely. In Jesus. In Jesus we rely. Terima kasih Tuhan. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami tahu kehidupan ini bukan milik kami.
kehidupan ini adalah kehidupan yang harus mengerjakan perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Kami mau tinggal dan hidup di dalamnya ya Tuhan. So this is our response, Lord. Jadilah kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. This is my desire to honor you. Yes, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. In every breath that I take, in every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, CLCC. Sing this song with your heart. Come on. This is my desire to honor you. to honor you. This is all I have. With all my heart, I worship you. With all I have within me, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
Kalau pagi hari ini, siang hari ini kami datang dengan hati yang penuh sukacita, kami mau bawa ucapan syukur kami buat Tuhan. Tapi kalau pagi, siang hari ini kami dalam keadaan yang tidak oke, tidak baik-baik saja, kami juga mau tetap memuji, menyembah Tuhan. Biar ini menjadi nyanyian iman kami, Tuhan. Kalau pagi hari ini Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama respon pagi hari ini. Ya Yesus Tuhan. Narrow as the road may seem, I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every peace, and I will give you every peace. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, yes, Lord, I am available. Yes, Lord. Just wanna see you move. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I hear you call my name. I hear You call. you call. Yes, I am. Yes, I am available. I say yes, Lord. I am. Pagi hari ini respon panggilan Tuhan. Come on, church. I'm available, Lord. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I am available. I am Available. available. I am Yes, Lord. Yes, Lord. You call, I am available.
unavailable. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I am available. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I am available. Biar pagi hari ini bukan cuma menjadi rutinitas aja Tuhan. Tapi kalau pagi hari ini Roh Kudus mengetuk pintu hati kami mau bilang iya pada panggilan-Mu Tuhan. Yes. Ajar kami bukan cuma menjadi seorang Kristen yang cuma taat beribadah aja Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang taat pada firman-Mu juga Tuhan. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar isi hati-Mu buat setiap hati kami. Roh Kudus tolong lembutkan hati kami. Supaya hati kami ini menjadi tanah yang subur buat firman Tuhan bertumbuh di dalamnya. Dan pada akhirnya kami didapati menjadi orang-orang yang pintar praktekin firman Tuhan dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Jesus. In the name of Jesus we pray, haleluya, amen. Ya, beri tepuk tangan buat Pak Tony. Masih bersambung karena saya lihat ada banyak hal yang baik yang bisa jadi berkat buat kita. Minggu depan akan disambung, tadi pagi Pak Tony ada, cuman kebaktian 1. Nah, saya akan lanjutkan, saya akan jelaskan bahwa tema kita kali ini, bulan ini adalah Created for Good Works. Diciptakan untuk pekerjaan baik. Alkitab bilang karena kita ini buatan Allah dalam Efesus ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah siapkan dari sejak kita diciptakan, bahkan dari sebelum kita diciptakan di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan di sana. Nah, karena itu tema atau judul minggu ini adalah Created to Bless. Kita diciptakan untuk memberkati. Saudara dan saya diciptakan untuk memberkati. Katakan, saya diciptakan untuk memberkati. Yuk lagi, saya diciptakan untuk memberkati. Lagi, saya diciptakan untuk memberkati. Saudara, saya akan ajak kita belajar dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu artinya asal usul atau silsilah atau juga pada mulanya. Itu kata Kejadian, kitab Kejadian. Nah, dia memuat sejarah asal usul penciptaan, tapi bukan dari sisi sains, dari sisi Tuhan. Sains bilang miliaran tahun menciptakan bumi. Ya, ribet sekali, rumit sekali, complicated sekali. Tapi buat Tuhan, Tuhan kalau berfirman, jadi. Disitulah kekuasaan Tuhan bisa kita kagumi. Waktu saya pernah cerita sama saudara, saya nonton filmnya tentang penciptaan planet ini dan saya kagum sekali, saya lihat bagaimana rumitnya, bagaimana complicatednya. Sementara Alkitab bilang jadi. Di situ Tuhan kita luar biasa. Kitab Kejadian juga menulis tentang awal kejatuhan manusia dalam dosa, iman pada Tuhan, perkembangan bangsa-bangsa dan banyak hal yang lain. Nah, dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa suatu kali manusia begitu memberontak sama Tuhan sampai Tuhan izinkan ada banjir besar yang datang membinasakan banyak orang. Tapi setelah banjir itu manusia mulai tumbuh lagi, manusia mulai berkembang lagi. Ternyata manusia tetap kembali lagi menolak Tuhan lagi. Di Kejadian 11 ayat 4 di situ diceritakan tentang Menara Babel dibangun. Motivasinya apa sih? Alkitab bilang ini, juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Katakan yang pertama, bagi kita. Yang kedua, puncaknya sampai ke langit. Yang ketiga, cari nama.
Yang keempat, jangan terserak. Nah, saudara lihat ini. Kondisi ini menggambarkan sesuatu bahwa manusia itu cenderung sombong. Ingin membangun nama sendiri. Cari nama, ayo kita cari nama. Kita pengen nama kita dikenal, dibesarkan, dan bukan memuliakan Tuhan. Kita cenderung berontak, manusia cenderung berontak pada pimpinan Tuhan. Makanya dibilang ini, ayo kita bangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Belum tentu bisa sampai ke langit. Saat ini kalau saya lihat, kita lihat di daerah sana, maka yang tinggi-tinggi itu piramid dan semua bangunan-bangunan zaman dulu, piramid tinggi sekali, hebat sekali, mengagumkan sampai hari ini. Tapi gini, gak sampai langit sih, tapi gini, hatinya pengen sampai langit. Motivasinya pengen menyaingi Tuhan, pengen berontak sama Tuhan. Mau gini loh, gak perlu Tuhan lah kita juga bisa sampai ke langit. Gak perlu Tuhan lah kita juga bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Disitulah kesombongan manusia. Menara Babel menggambarkan kesombongan manusia. Pengen bangun nama sendiri bukan memuliakan Tuhan. Pengen berontak pada pimpinan Tuhan dan menolak misi Tuhan. Makanya dia bilang nih, jangan terserak. Ayo bangun supaya jangan terserak ke pelosok bumi. Padahal Alkitab bilang penuhi bumi. Penuhi bumi. Manusia saat itu bilang nih, gak usah, jangan. Di sini aja. Tapi Tuhan bilang penuhi bumi, gak usah di sini aja, jangan terserak. Penolakan terhadap rencana Tuhan. Lalu Menara Babel juga menceritakan keterbatasan manusia. Mereka akhirnya gagal. Gagalnya kenapa? Karena mereka ribut sendiri, mereka terjadi perpecahan dan semuanya. Alkitab mau cerita bahwa tanpa Tuhan semua yang kita kerjakan akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, boleh tenarnya kayak apapun, boleh besarnya proyeknya kayak apapun, boleh hebatnya kayak apapun, pada ujungnya perpecahan akan terjadi. Keributan akan terjadi. Tanpa Tuhan gak ada keberhasilan yang sejati. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Itu yang mau diceritakan dari kisah Menara Babel. Kondisi saat itu, ada Babel, ada Sodom, itu nggak jauh-jauh ceritanya saudara. Ada Babel, ada Sodom dan Gomora, cerita tentang masyarakat yang tidak menghormati Tuhan. Jadi kalau dibilang ini, oh hari ini tambah jahat ya orang, betul tambah jahat manusia itu. Tapi dari dulu pun sudah jahat, jadi ikut Tuhan memang nggak pernah gampang. Wah dulu mah enak ya ikut Tuhan ya, enggak pernah gampang. Sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini ikut Tuhan memang enggak mudah. Karena masyarakatnya cenderung tidak menghormati Tuhan. Nah yang menarik di tengah kondisi seperti itu, Tuhan memilih satu orang. Tuhan mencari satu orang. Dia memilih satu keluarga untuk memulai sebuah kisah yang baru. Untuk memulai satu yang dibilang ini, umat Tuhan. Yang akan menyembah dengan cara yang berbeda, hidup dengan cara yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Bukan mau sibuk sampai ke langit menyaingi Tuhan, bukan mau cari nama buat diri sendiri, bukan juga mau menolak misi Tuhan. Tapi mau hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita lihat sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama dengan suara keras, dengan semangat. Sebab Alkitab bilang, iman dibangun waktu kita mendengar firman Allah. Amin. Ayo kita bangun sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan. Dan dari sanak saudaramu. Aku akan membuat engkau. Ayat berikutnya. Aku akan memberkati, mengutuk orang-orang lalu pergilah Abram. Abram berumur berapa dia? 75. Oke, kita akan lihat sama-sama yuk ya. Yang pertama begini, berfirmanlah Tuhan pada Abraham. Saudara lihat ini. Kenapa Tuhan berfirman pada Abraham? Kenapa Tuhan pilih Abraham? Kalau saudara baca Alkitab, gak ada rekod yang baik tentang dia. Dalam arti gak ada rekod apa-apa tentang dia.
Siapa Abraham? Gak dikenal. Apakah dia bikin hal yang bagus sama Tuhan sampai Tuhan pilih dia? Tidak ada. Apa dia taat sekali sama Tuhan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada cerita. Dengan kata lain Tuhan pilih satu orang saja berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya juga termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya jasa sama Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan memilih saudara dan saya. Lalu Tuhan bilang begini sama orang pilihannya ini. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Kenapa disuruh pergi dari negeri? Negerinya seperti tadi kita udah bilang, gak hormat sama Tuhan, sibuk memberontak sama Tuhan, sibuk menolak firman Tuhan. Tuhan bilang, pergi dari sana, pergi. Pergi dari budaya yang seperti tinggalkan value seperti itu. Keluar dari masyarakat yang prinsip hidupnya menentang Tuhan. Keluar dari rumah bapamu. Pada saat itu kalau saudara hitung-hitung maka saudara akan tahu bapaknya Abraham masih hidup. Bapaknya Abraham masih hidup. Jadi kira-kira suasananya bukan sesuatu yang enak loh. Untuk dia keluar dari rumah bapaknya. Pada saat itu nggak ada cerita orang keluar dari rumah bapaknya. Orang tinggal sama-sama, rawat orang tuanya, tapi kali ini Tuhan panggil dia keluar dari rumah bapamu. Kenapa rumah bapa juga harus ditinggalkan? Karena pada hari itu rumah bapa menggambarkan value kehidupan. Di situ ada value hidup, prinsip hidup ditentukan di rumah bapa. Setuju? Sampai hari ini juga begitu kan? Lu harus begini, kamu harusnya ditentukan di rumah bapa. Penyembahan pun ditentukan di rumah bapa. Jadi keluar dari rumah bapa cerita bahwa dia harus membangun value yang baru, prinsip yang baru, penyembahan yang baru. Mana keluar dari sana. Lalu Alkitab bilang begini loh, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana perginya? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Dengan kata lain, Tuhan belum bilang mau kemana. Tuhan bilang, ikut aku saja. Percaya aku saja. Dari sini saudara bisa lihat bahwa begini loh, Abraham tuh semata-mata percaya sama Tuhan. Abraham semata-mata percaya sama Tuhan. Dia belum lihat mau kemana, dia belum lihat apa. Percaya kepada siapa? Pada Tuhan yang memanggil dia. Gak gampang, tapi nanti kita lihat apa yang membuat Abraham bisa, apa yang akan membuat saudara dan saya juga bisa untuk taat sama Tuhan. Amin. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, ngobrol-ngobrol sama beberapa anak di sini. Dia cerita bagaimana Tuhan menyuruh dia pindah ke satu tempat. Waktu saya korek kemana, terus dia tunjukin fotonya tempat dia pindah. Saudara, itu kalau saya bilang ini, pindahnya tuh ke Cianjur pinggir. Saya punya kandang ayam di Cianjur pinggir, saudara. Dan foto dia waktu suruh pindah ke luar negeri itu bukan ke kota besar, bukan ke tempat yang nyaman, tapi sama Cianjur pinggir mirip. Walaupun namanya Amerika, tapi sama Cianjur mirip. Sama Cianjur pinggir, fotonya mirip. Begitu anak-anak muda dengar gitu, lihat fotonya dibilang, saya di Bandung aja Pak. Saya di Bandung aja Pastor. Kenapa? Ikut Tuhan itu bukan soal bicara apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saya tanya sama dia, apa yang kamu kejar mau pindah ke sana? Saya pikir kamu kejar cari pelayanan yang luar biasa. Saya pikir kamu kejar sesuatu yang hebat. Apa yang kamu kejar dengan pindah ke sana? Dia bilang ini, ada sama Tuhan. Ada di tempat di mana Tuhan mau saya ada. Wow. Gak gampang itu, gak gampang. Tapi orang ini masih muda, masih ada orang seperti itu sampai hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya juga belajar sesuatu dari sini. Amin. Lalu Alkitab bilang ini, pergi. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Katakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar bicara gini loh. Umat yang berbeda penyembahannya. Yang tadi kita udah bilang. Umat yang berbeda prinsip hidupnya. Itu maksudnya bangsa. Bangsa pada saat itu dibedakan sama leluhurnya, dibedakan sama cara hidupnya, dibedakan sama siapa yang mereka sembah. Jadi Tuhan mau bilang ini, aku pilih kamu untuk menyembah aku, bukan menyembah yang lain. Yang lain boleh nyembah apapun juga, dewa apapun juga. Yang lain boleh menyembah uang, yang lain boleh mendewakan uang. Tapi kamu aku pilih untuk menyembah aku. Dan aku akan memberkati engkau. Katakan diberkati. Lagi diberkati. Saudara,
Bagaimana dengan saudara? Saya percaya kalau saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, saya percaya kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau terus kita merasa, tapi saya nggak diberkati Pak. Kalau menurut saya something wrong. Kenapa? Cek dulu hati kita, jangan-jangan sudah diberkati, tapi kita kurang terus, jadi kita bilang nggak diberkati. Suatu kali di luar kota, nggak ada di sini, saudaranya seorang ibu datang sama saya. Terus dia bilang ini, dia punya banyak hal sekali, kalau saya sebut saudara pasti tahu dia. Tapi waktu dia bilang, dia nangis, dia bilang, Pak Andi tolong saya punya masalah besar. Kenapa? Anak saya Pak masa depannya kacau berantakan. Loh kenapa? Akhirnya dia bilang, anak saya nggak diterima di universitas ini. Terus coba cerita, akhirnya dia cerita, anak saya diterima di beberapa perguruan tinggi Pak. Di luar negeri. Dan semua perguruan tinggi yang dia sebut itu terkenal, bagus-bagus. Tapi bukan itu yang dia pengen, si mama. Saya pengen anak saya masuk sini, enggak diterima Pak. Saya bilang, Ibu, itu bukan Tuhan tidak memberkati Ibu. Kalau menurut saya Ibu kurang bersyukur. Bersyukurlah berapa ribu orang yang pengen anaknya masuk di tempat yang sekolah yang anak Ibu diterima. Tapi masalahnya cuma Ibu pengen di tempat yang menurut Ibu lebih wah aja. Coba kenali bahwa Tuhan sudah memberkati ibu. Jangan seakan-akan Tuhan gak memberkati. Tuhan berjanji memberkati saudara dan saya. Amin. Dia pasti menggenapi janjinya. Kalau kita merasa gak diberkati, coba cek hati kita sekali lagi. Coba cek cara kita bekerja. Jangan-jangan cara kita yang bekerja salah. Mungkin kita, saya gak diberkati Pak, kamu kerja apa? Saya memang gak bekerja. Saya banyak berdoa di kamar saya. Ya kan? Saya nyanyi sehari 5 jam Pak menyembah Tuhan, ya kan? Oh bagus, menyembah Tuhan suatu hal yang luar biasa. Tapi soal bekerja itu juga perintah Tuhan. Mungkin kita bekerja, mungkin hati kita benar, tapi cara mengelola kita yang salah. Tuhan kasih berapapun juga habis. Tuhan kasih berapapun juga hilang. Kenapa? Kita nggak bisa memanagenya dengan baik. Makanya selain uji hati, yuk coba minta masukan. Di kita ada adep, ada apa, saudara bisa tanya sama komunitas rohani, saudara minta masukan. Menurut kalian kenapa ya kalau saya kok merasa kurang diberkati? Supaya ada masukan-masukan yang baik buat hidup saudara dan saya juga. Sometimes saya juga berbuat salah. Sometimes kita semua perlu masukan untuk membuat kita lebih baik lagi. Supaya janji Tuhan bisa kita lihat. Yang setuju katakan amin. Karena dia berjanji memberkati kita. Yang berikutnya begini, Alkitab bilang, namamu masyhur. Namamu akan jadi masyhur. Saudara coba cek seperti apa saudara dikenal sama komunitasmu hari-hari ini. Ibu-ibu yang arisan, coba saudara cek di arisan itu saudara dikenal sebagai apa. Tapi jangan saudara yang tanya, Bu menurut ibu saya bagaimana? Baik, pasti kan gitu saudara. Amin. Coba cek nggak tahu caranya gimana, kira-kira orang anggap kita seperti apa ya. Dari situ kita bisa belajar. Tuhan mau kita membawa nama Tuhan, memperkenalkan nama Dia. Apakah kita sudah dikenal sebagai orang yang murah hati, orang yang baik, atau kita gossipers, kita pembawa damai atau tukang gosip, pembawa damai, pembawa gospel atau gosip. Ya, itu yang kita perlu cek sama-sama. Dan lalu kita bilangnya yang membedakan apa? Dan engkau akan jadi berkat. Katakan menjadi berkat. Lagi menjadi berkat. Dari sejak Abraham dipanggil pertama kali, Abraham sudah tahu gini, panggilan Tuhan bicara menjadi berkat. Tuh Abraham tahu bahwa dia tidak dipanggil untuk dirinya sendiri. Abraham tahu apapun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk jadi berkat. Saya bersyukur waktu saya bertobat di tengah KKR tentang Indonesia. Sejak hari itu sampai sekarang, Indonesia ada di hati saya. Saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk Indonesia. Lagu-lagunya semua waktu itu lagu Indonesia, kaset rohani saya pertama lagu tentang Indonesia. Tuhan mencintai Indonesia, ku mau lihat Indonesia penuh kemuliaan-Mu dan semuanya. Itu membuat saya mengerti kekristenan itu apa. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin bukan salah saudara, tapi salah orang lain. Kan selalu orang lain yang salah, yang setuju kata amin. Begini,
saya memang waktu awal kenal Tuhan saya ditawarin ya Pak, ikut Tuhan nanti toko kamu laris. Ikut Tuhan supaya nanti keluarga kamu kan dijamin sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Ikut Tuhan supaya kamu mulus jalannya. Jadi saya ikut Tuhan supaya jalan hidup saya mulus. Gak punya yang lain, boro-boro jadi berkat. Waktu diajak, ayo ini panggilan Tuhan, hati kita ada menolak. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Dari kecil, dari dulu value yang tertanam sama kita berbeda. Gak ada value jadi berkat, ada juga pokoknya kumpulin berkat. Kumpulin berkat. Itulah kenapa Abraham disuruh keluar dari negerimu, keluar dari rumah bapakmu. Supaya cara berpikirmu baru, cara berpikirmu baru. Dan Tuhan bilang ini, aku akan memberkatimu untuk jadi berkat. Hari ini dengar baik-baik saudara-saudara dan saya juga sama dipanggil Tuhan untuk diberkati, untuk jadi berkat. Tuhan mau berkati saudara untuk jadi berkat. Nah perhatikan baik ini semua. Belum pindah. Belum pindah. Nah, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, namamu masyhur jadi berkat. Ini kan semua yang dicari Babel kan? Ini semua yang dicari sama Babel. Diberikan Tuhan pada Abraham. Tapi dengan motivasi dan versi yang berbeda. Kalau tadi semua Babel pengen dapatnya untuk diri sendiri. Kali ini Tuhan beri, aku akan kasih kok sama kamu. Tapi tujuannya beda. Bukan untuk diri kamu sendiri. Untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Saya ulang-ulang terus. Amin. Ayat dalam Matius bilang begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Babel cari dengan caranya sendiri. Babel cari dengan prinsipnya sendiri. Babel cari dengan egonya sendiri. Gagal. Tuhan bilang ini, aku tahu kok itu yang kamu perlu. Aku akan kasih, tapi cari dulu kerajaan Allah. Ngerti dulu, prinsipmu beda dulu. Supaya waktu itu datang, berkat itu datang sama kamu, tidak merusak hidup kamu. Supaya waktu berkat itu datang sama kamu, tidak merusak keluarga kamu. Tapi membuat kamu bisa menikmati berkat Tuhan, jadi umat Tuhan yang menyembah Tuhan, dan jadi berkat. Amin. Alkitab bilang begini, lanjutannya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa Tuhan sampai begitu? Memberkati orang yang memberkati Abraham. Apakah Abraham seistimewa itu? Alkitab juga mencatat kesalahan-kesalahan Abraham. Jadi Abraham dicatat di Alkitab sendiri bukan tokoh yang sempurna. Tapi kenapa orang yang berkati Abraham akan diberkati? Karena begini loh, Abraham dibentuk Tuhan, keluar dari negerinya, keluar dari rumah bapaknya, dibentuk cara berpikirnya, dibentuk cara hidupnya, dibentuk tujuan hidupnya. Supaya tujuan hidupnya apa? Cuma untuk memuliakan Tuhan. Nah kalau dia menceritakan Tuhan sama orang lain, orang yang menerima itu akan diberkati Tuhan juga. Kenapa? Karena dia menerima Tuhan yang dinyatakan sama Abraham. Dia menerima Tuhan yang diceritakan sama Abraham. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Orang yang menerima kamu, yang memberkati kamu, yang berterima kasih sama kamu, aku akan berkati. Karena berarti mereka menerima juga Tuhan yang kamu ceritakan. Tapi orang yang mengutuk engkau, aku juga akan kutuk. Kenapa? Tuhan mau bilang gini sama Abraham, tapi bukan berarti jalan kamu mulus ya. Dalam kamu hidup sebagai umatku, dalam hidup kamu sebagai anakku, kamu akan ngalamin banyak masalah. Jangan kaget nanti kamu akan banyak yang ngutuk. Tapi jangan takut, aku gak akan meninggalkan kamu. Berarti dia juga menolak aku. Nangkep maksud saya? Makanya orang yang mengutuk kamu, aku juga akan kutuk. Kenapa? Dia menolak aku, dia melawan aku. Bukan menolak Abrahamnya, tapi menolak pesan yang disampaikan Abraham. Menolak Allah yang diceritakan nama Abraham. Amin. Dan olehmu semua kaum, semua kelompok masyarakat di muka bumi akan mendapat berkat. Ditekankan lagi, banyak orang akan dapat berkat lewat hidup kamu. Kamu mesti mengerti ya tujuannya jadi berkat. Saudara, yang menarik dari sini adalah begini loh. Babel itu mau jadi besar, setuju ya? Terus dia pakai semua cara tanpa Tuhan, gagal.
Lagi mereka berusaha, Tuhan cari satu orang, satu pasang yang bahkan sampai umur 75 tahun tidak punya anak. Setuju? Terus dia bilang ini, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Kalau Tuhan pilih orang yang sudah punya anak 5, terus Tuhan bilang ini, aku akan tambahkan lagi 4. Masih masuk akal, saudara, betul gak? 9. Atau anaknya sudah 11, bisa jadi ke-11an, Tuhan bilang, aku akan tambahkan kepadamu pemain cadangan 7 lagi. Langsung si istrinya, waduh jangan Tuhan kebanyakan, kira-kira bisa dol saya dong, ya kan? Tapi lihat nih, Tuhan memilih untuk menjadikan bangsa yang besar dari orang umur 75 tahun, pasangan 75 tahun yang tidak punya anak. Tuhan mau tunjukin apa sih? Tuhan mau tunjukin sama masyarakat saat itu. Lihat, bedanya kalau ikut aku. Kamu coba gak bisa kan? Bersama Tuhan kamu bisa. Bersama Tuhan ada kekuatan lain, ada kemampuan lain. Amin. Dan Alkitab bilang begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama-sama dia. Nanti Lot meninggalkan dia kan. Tadi Tuhan udah bilang. Akan ada yang ngutuk kamu. Jalan gak gampang. Bahkan Lot yang bersama-sama Abram dari sejak awal. Akhirnya akan meninggalkan dia. Dan ini bedanya. Abram waktu pertengkaran terjadi. Abram bilang sama Lot gini. Kamu pilih dulu deh. Kamu mau kemana? Alkitab cerita gitu. Kamu pilih kamu mau kemana? Omnya nih kan omnya. Om belakangan milihnya. Lot anak muda bilang. Saya pilih itu. Subur. Makmur. Abram Abraham mungkin juga ini anak betul-betul tidak tahu diri ya saudara ya. Tapi Abraham bilang, tidak apa-apa, aku pilih yang sana, yang kalah subur, kalah makmur. Tapi lihat bagaimana tetap Tuhan memberkati Abraham. Kadang-kadang dalam hidup ini, kadang-kadang kita harus ngalah. Kadang-kadang kita memilih melakukan firman dan kita memilih langkah yang tidak populer. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, dimanapun saudara ada, Alkitab bilang apa saja yang kamu kerjakan, kamu akan berhasil. Asal kamu melangkah hati-hati, renungkan firman Tuhan, melangkahlah hati-hati. Amin. Tentunya bukan beda-beda panggilan kita, beda-beda ukuran berkat kita. Jangan selalu iri kiri kanan. Ya kan? Saat itu pasti tetap ada orang-orang lain yang juga mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Rajanya enggak cuma Abraham, bahkan Abraham bukan raja, ada yang lain raja-raja. Ada yang raja, tapi Abraham enggak pernah cemburu sama raja. Alkitab enggak pernah cerita dia cemburu, Tuhan kenapa kau berkati Lot lebih di sana, kenapa kau enggak gini, kenapa. Dia enggak menjadikan semuanya. Lihat nih, dia belajar berjalan sebagai umat Tuhan yang percaya sama Tuhannya. Abraham belajar taat dalam iman tanpa syarat. Saudara lihat ini, yang dipanggil Tuhan suruh pergi itu banyak. Musa disuruh pergi. Yunus disuruh pergi. Musa waktu disuruh pergi, apa? Sebelum taat ngapain dia? Nawar, jangan saya lah Tuhan. Saya nggak bisa ngomong, Jangan saya, yang lain aja. Yunus nggak nawar, kabur. Sampai Tuhan suruh ikan besar, kejar dia, kejar. Tangkap, bawa pulang lagi. Baru Yunus balik lagi, oke Tuhan, setelah keluar dari perut ikan 3 hari, dia bilang, oke Tuhan aku mau. Tapi Abraham taat. Wow, saya mungkin kadang seperti Yunus, kadang seperti Musa, kadang malah menolak kehendak Tuhan, setuju? Ya. Tapi yuk sama-sama hari ini kita bertobat yuk. Kita belajar, saya mau belajar seperti Abraham, yang mau katakan amin. Saya mau belajar seperti Abraham. Yang kalaupun Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman, kita mau belajar keluar dari zona nyaman. Bukan mencari nyaman sendiri, tapi mencari kehendak Tuhan. Sama hamba Tuhan muda yang saya tanya tadi. Saya tanya ini, kamu bukan cari pelayanan dong ya? Saya pikir kamu mau pindah ke sana, kamu cari pelayanan. Kamu cari kesempatan untuk berkembang. Tapi ternyata saya lihat fotonya pelihara ayam. Itu kayak peternakan saya persis, bahkan ayam saya lebih banyak daripada itu. Kayak pinggir Cianjur banget. Yang kamu cari apa?
Ini jawabannya yang jadi berkat buat saya. Saya pengen ada di tempat di mana Tuhan ada. Saya pengen ada di tempat di mana Tuhan mau saya ada. Jadi buat Abraham saya percaya juga bukan jumlahnya, bukan uangnya, bukan kekayaannya. Buktinya apa? Waktu umur 100 dia punya anak satu-satunya. Terus Tuhan minta. Dia kasih. Dia kasih. Saya nggak tahu prosesnya gimana, tapi dia kasih. Bicara begini loh, buat dia bukan apa janji Tuhannya, tapi gini, bersama Tuhannya itu jauh lebih penting. Amin. Hari ini saya berdoa supaya Tuhan menemukan hati yang mau dibentuk juga seperti hati Abraham di dalam saudara dan saya. Amin. Supaya dia bisa juga dia waktu dia pilih kita, maka kita juga bisa berjalan dalam ketaatan. Apa hubungan ini semua sama kita? Galatia 3 ayat 14 bilang begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh kita, oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di dalam Yesus ternyata janji Tuhan sama Abraham itu sampai sama saudara dan saya. Yang tadi saya bilang, berarti kalau Tuhan pilih Abraham, Tuhan juga mau pilih saudara dan saya. Kalau Tuhan pilih keluarga Abraham, Tuhan juga mau pilih keluarga saudara dan saya. Pak, kenyataannya masih jauh daripada itu. Abraham juga sama, 75 tahun gak ngalamin apa-apa. 100 tahun gak ngalamin apa-apa. Tapi dia percaya sama Allah yang memanggil dia. Bahkan sebagian dari janji Tuhan kan dia gak lihat. Jadi bangsa yang besar dia gak pernah lihat, saudara. Sampai matinya dia cuma lihat beberapa orang. Keturunannya, enggak bangsa yang besar. Tapi dia percaya sama Allah. Dan hari ini kita bisa lihat keturunan Abraham luar biasa. Sampai Amerika kumpulin negara-negara Arab, judulnya apa? Anak-anak Abraham. Dia bilang ini, kita nih anak-anak Abraham, ayo kumpul bikin perjanjian damai sama-sama. Dan Arab mau kumpul. Di bawah nama anak Abraham. Apa janji Tuhan sama saudara? Temukan itu. Dia Allah yang berjanji, dia juga Allah yang menggenapi. Apa sih pesan Tuhan yang utama dari pesan ini? Yang pertama, kasih karunia Tuhan memilih kita untuk dijadikan umatnya yang mau hidup dengan cara dan prinsip yang berbeda dengan dunia. Amin. Saya ulang ya, kasih karunia Tuhan memilih kita untuk dijadikan umatnya yang mau hidup dengan cara dan prinsip yang berbeda dengan dunia. Kalau kita masih sama hidupnya seperti dunia, keluar dari sana, Alkitab bilang. Tuhan bilang, keluar, tinggalkan negerimu, tinggalkan cara hidup yang salah. Yang kedua, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk memberi respon yang tepat pada panggilan dan rencana Tuhan. Untuk memberkati kita dan menjadikan kita jadi berkat. Jadi kasih apa yang membuat Abraham bisa begitu? Kasih karunia. Apa yang akan membuat saudara dan saya bisa menjadi umat Tuhan? Kasih karunia. Tuhan yang bekerja menggerakkan hati saudara, tiba-tiba saudara pengen, tiba-tiba saudara mau, saudara digerakkan untuk mampu dan mau memberi respon yang tepat pada panggilan Tuhan, pada rencana Tuhan untuk memberkati kita dan menjadikan kita jadi berkat. Amin. Coba renungkan ini sama-sama yuk, responnya yuk. Berkat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya? Waktu, pikiran, tenaga, materi. Yuk coba temukan itu. Gak ada Pak. Kayaknya salah deh. Coba renungkan lagi. Gak ada Pak. Kayaknya salah. Coba renungkan lagi. Bangun hati yang bersyukur. Karena Tuhan selalu memulai mujizatnya dengan apa yang ada padamu. Waktu 5.000 orang gak ada makan. Laki-laki aja loh. Belum sama anak dan teman-temannya. Tuhan tanya gini, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, mujizat terjadi. Temukan berkat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa Tuhan tempatkan saya di keluarga ini, lingkungan ini, komunitas ini, kota ini? Kenapa Tuhan taruh? Ada rencana. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Karena selalu dalam berkat Tuhan ada rencana untuk jadi berkat buat orang lain. Kita bukan Babel, kita bukan masyarakat Babel, kita umat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam segala sesuatu yang ada pada kita, selalu bisa kita jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat bicara menceritakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan.
Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kita doa sebentar ya saudara, kita tutup sebentar. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, aku selesai menyampaikan isi hati-Mu. Sekali lagi, ada banyak motivasi kami waktu jadi Kristen. Mungkin salah, mungkin sekali lagi orang menceritakan tentang kekristenan dengan cara yang salah. Sehingga kami tidak pernah tahu bahwa kami dipanggil untuk jadi berkat. Kami tahunya kami dipanggil untuk diberkati saja. Tapi biarlah hari ini dengan kuasa kasih karunia Tuhan, biar Tuhan mengubah hati kami. Tuhan mengubah cara berpikir kami. Sama seperti Tuhan mengubah cara berpikir Abraham. Tuhan mengubah mentalnya. Tuhan mengubah prinsip hidupnya. Tuhan mengubah penyembahannya. Biar Tuhan juga mengubah kami. Berkati kami sebab kami mau. Biar kasih karunia-Mu juga yang membuat kami merespon dengan baik. Kami mau bilang, aku mau Tuhan. Dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga mau memberi. Biar Tuhan ajar kami memberi dengan ucapan syukur. Ajar kami memberi dengan sukacita. Dan biarlah apa yang boleh kami beri, ini boleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Halo jemaat CLCC, ada banyak kabar baik dan kegiatan seru untuk kita bisa ikuti selama seminggu ke depan. Bersama saya Peter Januar dari Home McGregor, inilah Weekly News minggu ini. Saudara, memberi persembahan adalah kesempatan untuk kita bisa ikut dalam misi Tuhan. Saudara dapat menyalurkan persembahan melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA 233 800 9297. Minggu depan adalah minggu terakhir kita belajar bersama tentang Created for Good Works, di mana kita belajar bahwa kita semua diciptakan untuk pekerjaan baik. Tanggal 28 September, ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Gea Denanda di PVJ untuk ibadah 1-4. Dan di Rumah Lasem, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jimmy Leonardo. Dalam Alkitab, murid Kristus adalah seseorang yang mempelajari dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya CLCC kembali menghadirkan Life Changing Month di bulan Oktober ini. CLCC menghadirkan beberapa kelas yang bisa saudara pilih. Salah satunya adalah Gospel Encounter, sebuah program untuk kembali memahami inti dari kekristenan. Di sini kita akan belajar mengapa jalan keselamatan hanya melalui Yesus, apa arti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kelas ini berlangsung setiap Senin mulai 13 Oktober sampai 10 November jam 7 malam di ruang CL Kids Studio. Hari Sabtu 27 September kita akan sama-sama berkumpul kembali di Saturday KBP Damian School. Mulai jam 16.30 sore kita akan bersama-sama dibangun lewat firman Tuhan bersama Pastor Stefanus Heri dalam Discipleship Series. Mari datang dan alami hadirat Tuhan bersama keluarga rohani kita. Aku membayangkan pernikahan yang penuh dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Sampai datanglah kehidupan yang rutin dan menjenuhkan. Tantangan dari pihak luar. Perbedaan yang tidak diselesaikan. Tidak adanya lagi waktu yang berkualitas. Mengapa pernikahan ini tidak dapat lagi kunikmati? Nah, betul, pernikahan menurut idenya Tuhan tentu bukan pernikahan yang sekedar bertahan saja, tapi harusnya pernikahan yang bisa dinikmati dan dirasakan buahnya. Untuk mendapatkan pernikahan yang demikian, butuh kerja keras dan butuh hikmat dari Tuhan. And as we all know, if we stop learning, we will stop growing. Itu sebabnya saya mau encourage saudara kita bisa belajar bersama-sama di acara Marriage Talk yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober jam 6 sore di Main Hall CLCC. Saudara, jangan lupa update info penting atau pelayanan di dalam clc.link/info. Dan Anda bisa follow Instagram kami di @clccbandung untuk pengumuman, momen ibadah, dan kegiatan komunitas. Kalau saudara ingin mendengarkan ulang pesan-pesan firman Tuhan setiap minggunya, subscribe juga channel YouTube kami di @clccbandung. Sekian Weekly News minggu ini, tetap sehat dan tetap melayani. Saya Peter dari Home McGregor. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, baik saudara, diberkati, dapat sesuatu hari ini, amin. Thank you senior pastor kita, Pastor Andi, buat message yang sudah disampaikan. Saudara, saya percaya berkat itu nggak hanya materi, ya saudara ya. Lebih daripada itu, salah satu berkat adalah kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, hari Selasa nanti, tanggal 30 September, ada perubahan kalau nggak salah jamnya 18.30. Kita akan bisa dapat kesempatan untuk belajar dari Pastor Juan Mogi. Beliau adalah senior pastor dari GBI Gilgal. Dan saya percaya saudara kita bisa belajar banyak. Yuk kita mau sama-sama join kelas ini. Karena kelas ini akan bicara tentang leadership. Mungkin saudara ada yang berkata, wah saya bukan punya perusahaan atau saya nggak ada karyawan. Tapi saya percaya saudara leadership bicara lebih daripada itu. Leadership bicara tentang bagaimana kita melangkah di dalam visi dan bagaimana kita mengarahkan langkah kita dan orang-orang di sekitar kita untuk berjalan dalam visi itu. Dan itu bisa diaplikasikan dalam diri kita sendiri saudara ya, dalam family kita, pelayanan kita. Jadi yuk kita mau sama-sama join, kita mau sama-sama belajar, punya hati yang rendah hati untuk kita menyadari kita perlu terus belajar. Ya saudara ya, bisa join kelas ini, langsung datang, tidak perlu mendaftar, ini dibuka untuk umum dan kita mau sama-sama belajar. Oke, saya undang kita bangkit berdiri saudara, kita mau tutup ibadah kita, boleh minta apresiasinya untuk teman-teman yang hari ini melayani, ya baik di depan maupun di belakang layar, semua thank you, Tuhan berkati. Saudara, jika ada juga yang mungkin ingin bertanya tentang iman keselamatan dalam Tuhan, yang saudara mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan saudara merasa hari ini ada panggilan untuk saudara melakukannya, boleh stay di tempat saudara berada. Nanti setelah ibadah ada tim yang akan mendatangi, atau juga mungkin saudara rindu untuk didoakan, juga saudara bisa tetap duduk di mana saudara berada, nanti akan didoakan ya saudara. Dan satu hal lagi, saya mewakili CLCC mau memberikan apresiasi buat hati dan kesediaan saudara untuk selalu mendukung setiap program yang ada di CLCC dalam bentuk tindakan nyata ataupun materi. Di depan ada booth-booth rumah banda yang selalu rame, disupport oleh para jemaat. Terima kasih buat hatinya, karena kita tahu kita melangkah bersama-sama ya. Ini gereja bukan cuman milik 1-2 orang, tapi kita semua berjalan di dalamnya. Oke, yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sungguh buat pagi hari ini, Tuhan siang hari ini kami menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami bertemu dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Kami belajar Tuhan bahwa kami diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Bahwa berkat Tuhan tidak hanya berhenti dalam hidup kami, tapi kami boleh alirkan itu buat orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan sampaikan lewat setiap kami. Biar itu boleh jadi rema Tuhan. Kami gak hanya mendengar, tapi kami mau meresponi Tuhan. Apa kami mau berpikir Tuhan, apa yang harus kami lakukan, tindakan nyata apa yang harus kami ambil Tuhan. Untuk kami mau menjadi pelaku firman lewat firman yang dibagikan hari ini. Kami mau angkat kedua tangan kami, yuk kita mau berdoa untuk Pastor Andi. Kami memberkati Pastor Andi Tuhan. We speak blessings upon him Tuhan. Kami berdoa untuk damai sejahtera, untuk kekuatan, untuk iman yang semakin dalam di dalam Tuhan. Pengenalan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memampukan Pastor Andi Tuhan untuk semakin membawa kami jemaat-Mu Tuhan. Melangkah dalam visi yang Tuhan sudah tetapkan. Kami berdoa berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Kami berdoa, kami mensupport beliau Tuhan juga untuk Kanining dan Caca. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat-berkat Tuhan mengalir senantiasa dalam hidup mereka. Dan banyak orang Tuhan diselamatkan, banyak orang percaya Yesus lewat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang sudah mati buat setiap kita, yang menyerahkan nyawanya untuk memberikan kita hidup yang kekal, dan penyertaan yang dari Roh Kudus yang memampukan kita menjadi berkat
dan terang dimanapun kita berada. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin, amin. Happy Sunday, see you next week, God bless.